dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Itu yang diatur dalam undang-undang. Namun sebenarnya realitasnya juga bisa lebih mudah kok ya, bahwa pemakzulan itu sebenarnya sangat mudah. Mau sekarang disepakati pemakzulan dan besok dimakzulkan mudah. Besok dimakzulkan itu bisa. Selama para elit politik sepakat. Jadi sebenarnya sangat tergantung proses politik. Sementara kalau dari sisi hukumnya itu nanti justifikasinya banyak. Nah ini kan publik melihat soal kesepakatan elit itu terlihat sekarang ini makin mesranya antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Tidaknya dalam 2 bulan terakhir ini sudah 2 kali ketemu waktu forum Lebaran, Prabowo yang sowan ke rumah Ibu Megawati, dan yang terakhir kemarin itu pada tanggal 2 Juni ketika memperingati hari lahir Pancasila, yang bersamaan dan pada hari itu kan juga surat dari para purnawirawan itu dikirim ke parlemen. PDIP itu adalah fraksi terbesar di parlemen, itu yang bisa mengambil inisiatif pemakzulan mengingat perseteruan Megawati dengan Joko Widodo. Artinya kalau PDIP dan Gerindra sepakat, partai-partai lain saya kira ya tinggal ikut lah. Secara politis kan partai-partai itu diuntungkan, bahkan termasuk Golkar ya. Kalau Gibran dimakzulkan, maka mereka berpeluang untuk mengisi pos wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Hanya saja kan sekarang ini memang Ketua Umum Partai Golkar itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia, yang ini adalah proksi dari Joko Widodo. Orang yang memang ditempatkan dari Joko Widodo untuk menjaga Golkar gitu. Tapi di Golkar ini kan sangat lentur proses politiknya ya, dan biasanya dia akan mengikuti siapa yang sedang berkuasa gitu. Jadi bukan tidak mungkin di tengah jalan itu Bahlil dijatuhkan, sebagaimana dia sendiri juga menjatuhkan Airlangga kan. Rasanya kan nggak mungkin kemarin tuh Airlangga dijatuhkan, wong dia udah menurut semuanya gitu kan ya. Soal wakil presiden pun dia ikut dan sebagainya, kok tiba-tiba dijatuhkan dalam sehari ketika dia diancam mundur, dia langsung mundur gitu. Jadi kendati sekarang ini ya pemerintahan itu pemerintahan Prabowo Gibran dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, semua partai di parlemen itu selain PDIP itu adalah pendukung pemerintah. Namun sesungguhnya sekarang ini kan pemerintahnya bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahannya Prabowo. Partai-partai seperti Demokrat, partai seperti PKS dan sebagainya menyebutnya mereka bergabung dengan Prabowo, bukan dengan Gibran. Jadi kendati kelihatannya sangat gemuk, itu mereka sesungguhnya rapuh ya koalisinya itu. Ya mereka itu bersatu karena disandra oleh Jokowi. Itu kan pada waktu Jokowi masih jadi presiden. Sekarang kan cengkeramannya meskipun masih kuat mulai mengendur lah. Setidaknya tidak sekuat saat dia masih jadi presiden. Kalau jadi presiden langsung bisa perintah sana perintah sini gitu ya. Dan itu nggak ada halangan lagi. Sekarang masalahnya memang tergantung pada Prabowo Subianto ya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Saya membaca pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli Asidiki. Ini yang dikenal juga sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo itu akan melindungi Gibran. Sebab menurutnya yang menginginkan Gibran sebagai wakil presiden itu adalah Prabowo sendiri. Dan soal ini juga pernah diakui oleh Prabowo. Ini saya buka-buka tadi itu menjelang Pilpres pada waktu itu ya, ketika mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 2 bersama dengan Gibran. Pada waktu itu Prabowo membantah bahwa dipilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden itu karena politik dinasti. Dan kemudian ini adalah cawe-cawe Jokowi sehingga menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Prabowo pada waktu itu bercerita dia dihadapkan dengan beberapa pilihan saat harus menentukan cawapres. Di antara pilihan itu termasuk orang-orang yang berpengalaman. Namun dia sendiri yang akhirnya memilih Gibran. Saya katakan di sini saya yang meminta, saya yang memilih. Itu kata dia ketika dia bicara di Sentul Convention Center Bogor pada tanggal 10 Desember 2023. Prabowo benar, dia yang memilih ini, dan ini kelihatannya dari bagian strategi yang dia sangat sadari setelah dia masuk di pemerintahnya Jokowi. Dan dia tahu betul bagaimana kekuatan Jokowi ya. Dia paham dia tidak mungkin menang tanpa menggandeng Gibran ya, karena cengkeramannya Jokowi kan sangat kuat. Semua di bawah kendalinya Jokowi, polisi, KPU, ASN, sumber daya kekuasaan, gubernur-gubernur semua dikuasai oleh Jokowi. Jadi rasanya nggak mungkin kalau dia kemudian tidak bersama Gibran atau Gibran digandeng oleh calon lain maka Prabowo bisa menang, itu pasti nggak mungkin. Makanya itu Prabowo yang menyatakan saya memilih dia. Itu bagian dari strategi yang harus diambil oleh Prabowo.
Tapi apakah kemudian begitu Jokowi juga nggak menginginkan? Ya nggak juga. Sejak awal jelas dia menginginkan Gibran jadi wakil presiden lah setidaknya. Kalau setelah dia gagal untuk maju kembali 3 periode, atau yang pada waktu itu kan setelah gagal dia coba memperpanjang masa jabatannya dengan alasan COVID. Tapi semuanya kan ditolak. Yang paling kenceng menolak justru Ibu Megawati sendiri. Jadi ya buat Jokowi kalau Prabowo nggak mau ngambil Gibran, dia akan dukung calon lain dan calon lain yang akan menang. Jadi saya kira ini kalau dibawa kemudian Gibran itu jadi calon wakil presiden, nggak ada keinginan apapun dari Pak Jokowi, saya kira nggak benar juga gitu. Jadi makanya saya menyebut ini ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa ini satu paket gitu, ini pesan dan ancaman halus lah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi Anda jangan salah paham bahwa wah Jokowi paham banget ya terhadap sistem kenegaraan, ketatanegaraan kita gitu ya. Apalagi kalau kemudian ada sebut ini sikap negarawan, enggak juga, enggak ada urusannya itu soal sikap kenegarawanan itu, termasuk sistem ketatanegaraan kan dalam strategi Jokowi. Kalau ada yang aturan yang menghalangi maunya dia, ya dia ubah aturannya, undang-undangnya dia ubah bang gitu. Kalau belum ada ya dia bikin. Jelas Jokowi sangat paham bagaimana dia memainkan semua infrastruktur kekuasaan untuk memenangkan pilpres, dan itu dipastikan menggunakan tangan-tangan kotor kekuasaan. Dan itu bisa digunakan untuk menyandra atau setidaknya menekan secara halus Prabowo. Mau buka-bukaan nih, kalau anak gue sampai nggak lu lindungin. Kira-kira kan seperti itu ya. Karena itu ya kalau Prabowo tidak mendukung pemakzulan dalam sistem sekarang ini, dipastikan pemakzulan itu tidak akan terjadi. Jadi sekarang ini ya soal jadi tidaknya pemakzulan, semuanya terpulang kepada Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo mau Gibran dimakzulkan, jadi barang itu besok juga gitu ya. Pertanyaannya kan, lah ini kalau kemudian ancaman Jokowi itu diabaikan, saya kira sebenarnya ini sudah sudah nggak ada konsekuensinya ya, karena para purnawirawan itu juga sudah sejak awal mereka tidak menyerang Prabowo kok, mendukung pemerintahnya Prabowo. Bahkan mereka ini secara terbuka menyatakan mereka ini melakukan itu melindungi Prabowo. Mereka khawatir Prabowo ditelikung di tengah jalan. Ini setidaknya seperti yang dikatakan oleh Letnan Jenderal TNI Soeharto dalam sebuah perbincangan di iNews pada waktu itu. Dia ingin melindungi adik kami, ini dia menyebutnya seperti itu, karena dia tahu bahwa bisa saja setiap saat Prabowo itu digulingkan oleh Jokowi di tengah jalan gitu. Malah kalau Said Didu menyatakan dari perbincangan dia dengan sejumlah pengusaha senior, ini kalau terlambat Pak Prabowo yang akan digulung oleh Jokowi. Jadi ini sebenarnya kill or to be kill lah, kira-kira situasinya sekarang seperti itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Sekarang ini selain para purnawirawan, opini publik juga menginginkan Jokowi dan keluarganya itu disingkirkan dari kekuasaan. Jokowi itu sekarang lewat isu ijazahnya, dan Gibran itu lewat pemakzulan. Lagi pula kalau alasannya nanti dasar hukumnya dikhawatirkan itu jadi halangan di Mahkamah Konstitusi, saya kira sebenarnya juga enggak juga, ini sangat kuat jangan. Jelas proses terpilihnya Gibran itu kan cacat ya. Keputusannya clear kok di Mahkamah Konstitusi, di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa itu pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat ya harusnya kan putusannya itu juga cacat gitu. Kemudian juga tadi kan disebut soal etika, ini yang oleh para purnawirawan berkaitan dengan Fufu Fafa yang diyakini itu adalah akun Gibran, yang cuitannya di masa lalu itu betul-betul ya tidak menunjukkan kelas seorang tokoh yang layak menjadi wakil presiden gitu. Dan soal korupsi kan sebenarnya Gibran ini bersama adiknya Kaisang Pangarep sudah sempat dilaporkan ke KPK oleh dosen dan aktivis dari UNJ, Dr. Ubaidillah Badrun. Tapi sampai sekarang sama KPK kan nggak ditindaklanjuti. Kalau kasus itu dibuka dan kemudian terbukti bahwa